Universitas Jember bertekad mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Komitmen ini disampaikan langsung oleh rektor saat membuka kegiatan seminar bertajuk Kekerasan Seksual di Era Digital yang digelar oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Aula Lantai 5 Gedung Sujarwo 6 November 2024. Dalam laporannya, Ketua Satgas PPKS UNEJ, Fani Tanuwijaya, menjelaskan selama 2 tahun terakhir, pihaknya mencatat pada tahun 2023 ada 17 kasus yang ditangani dengan mayoritas berupa kekerasan seksual verbal dan kekerasan seksual berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sementara pada tahun 2024, pihaknya menangani 22 kasus kekerasan seksual berupa kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual berbasis TIK. Yang pertama kan kita memperingati desnatalis kita, yang kedua. Kemudian ada beberapa kasus yang kami tangani selama tahun 2003 dan 2004, itu banyak berbasis IT. Nah, sehingga kami menyampaikan itu ke rektor, dan rektor juga menyarankan kalau kita supaya bisa ya mengadakan seminar atau apapun dengan yang berbasis IT tentang pencegahan dan penanganan KS itu melalui digital. Itu harapan kami dengan adanya seminar ini, khususnya mahasiswa itu bisa membatasi diri, bisa tahu para pelaku melalui IT itu seperti apa dia bisa mencegah dirinya. Kekerasan verbal pun nanti non verbal juga bisa ya. Untuk apa sih saya melakukan itu? Harusnya korban juga mempunyai keinginan untuk itu. Pelakunya pun juga mencoba-coba itu kita, makanya jangan gampang-gampang kenal gitu. So, yang disampaikan oleh Pak Rektor, jangan gampang-gampang kenal di medsos, kemudian kita dating, kita ketemuan ya kita, ya mereka akhirnya mau ketemu itu, bahkan ada ketemuan sampai jam-jam malam, jam 11 malam, itu masih kencan pertama jam segitu. Ya diharapkan kampus bisa aman dan nyaman ya untuk mahasiswa khususnya karena memang dalam arti jumlah universitas kan banyak mahasiswanya dan banyak pelaku saat itu juga mahasiswa. Tidak untuk kemungkinan pelaku juga ada yang dosen. Oh iya. Iya. Begitu. Sehingga harapan kami besar seperti itu, bisa membatasi diri khususnya itu dan bisa paham tentang KS itu seperti apa. Sinyalemen Ketua Satgas PPKS UNEJ akan maraknya kekerasan seksual berbasis TIK dibenarkan pembicara seminar Nur Sidarta yang merupakan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menurutnya dari data Komnas Perempuan tahun 2019 hingga 2022, angka kasus kekerasan seksual berbasis TIK menunjukkan kecenderungan naik bahkan mencapai 400%. Menurut Sekretaris Jenderal LPSK, naiknya angka kekerasan seksual berbasis TIK dikarenakan juga makin banyak korban yang berani mengungkapkan kasus hingga melaporkan ke aparat penegak hukum. Di tahun 2024 saja, LPSK menangani 1.004 kasus laporan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kekerasan seksual berbasis TIK. Mirisnya, pelaku kekerasan seksual ini banyak yang dulunya juga menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga perlu serius dan sungguh-sungguh untuk memutus lingkaran setan kekerasan seksual ini. Untuk hal-hal seperti ini, teman-teman sekalian, yang perlu dilakukan memang adalah revolusi cara berpikir. Ya, jadi jangan menganggap bahwa bercanda secara seksual itu adalah sesuatu hal yang lucu. Jangan pernah ketawa kalau ada teman-temannya yang bercanda dengan mengatakan sesuatu dengan cara seksual. Sementara itu, pemateri sebelumnya, Nova Elmaida, mengajak peserta seminar untuk selalu berpikir 2 kali dalam melangkah di dunia maya, entah mengunggah maupun menyebarluaskan konten. Pasalnya selain menawarkan beragam kemudahan, dunia maya memiliki sisi kelamnya juga, maka selalu waspada menjadi kata kuncinya. Misalnya tujuannya teman-teman bersosmed itu biasanya beda-beda sih gitu ya. Kalau misalnya tujuannya tadi buat jualan gitu ya, buat bisnis gitu ya, maunya temennya sebanyak mungkin gitu ya, karena bisa merange semua kalangan. Tapi kalau teman-teman bersosial media hanya buat bersosialisasi saja, nggak perlu semua permintaan pertemanan diterima gitu ya. Jadi mutual friend yang nggak ada, ini siapa gitu ya, nggak usah diterima, nggak apa-apa gitu.
Di akhir seminar, Nur Sidarta juga mengajak mahasiswa UNEJ turut aktif membantu dan mendampingi saksi maupun korban yang dibina oleh LPSK melalui program Sahabat Saksi Korban. Saat ini sudah ada 800 orang yang menjadi sahabat saksi korban yang turut mendampingi saksi maupun korban. Bahkan tidak sedikit korban yang menerima pendampingan LPSK kemudian memutuskan menjadi sahabat saksi korban.